warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum anatomi tumbuhan, pertemuan pertama itu dengan judul sel hidup dan sel mati. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama itu alatnya ada kaca preparat dan cover gelas. Kemudian ada gelas kimia, pipet tetes, dan mikroskop. Untuk bahan pada pengamatan sel hidup sel mati itu ada kakuk, kemudian kapas, gabus ubi kayu, kemudian tanaman radix color, dan hidrilla. Baiklah, kita langsung saja. Untuk bahannya nanti itu kapuk kita ambil satu helai, lalu kita letakkan di kaca preparat. Setelah itu kita teteskan air satu tetes, baru kita tutup dan langsung amati di bawah mikroskop. Begitu juga nanti untuk kapas. Kemudian yang untuk gabus ubi ini kita sayat secara melintang menggunakan silet. Kita letakkan di kaca preparat dan cover gelas. Kita juga amati di mikroskop. Begitu juga dengan radix color dan hidrilla. Untuk yang pertama, kita akan melakukan pengamatan pada kapuk. Kita ambil satu helai kapuk. Kita letakkan di atas preparat. Kemudian kita teteskan dengan air. Lalu kita tutup dengan cover gelasnya. Baru nanti kita amati. Ini satu helai kapas tadi yang sudah kita ambil satu helainya, kita letakkan di atas kaca preparat, diteteskan air, lalu kita tutup dengan menggunakan cover gelas. Berarti ini sudah satu, tinggal kita amati menggunakan mikroskop. Nah, untuk yang kapuk tadi juga sama, kita ambil satu helai kapuknya, letakkan di atas kaca preparat ini, teteskan satu tetes air, lalu ditutup dengan cover gelas. Berarti sudah dua. Kemudian selanjutnya untuk bahan ketiga yaitu hidrilla. Kita ambil satu lembar hidrilla ini, kita letakkan di atas kaca preparatnya. Setelah itu kita teteskan dengan air satu tetes, baru kita tutup menggunakan cover gelas ini. Kita tutup miring seperti ini 45 derajat, baru kita tekan. Nah, berarti ini sudah satu untuk hidrilla. Setelah itu nanti baru kita amati, kita label dulu di preparatnya biar tahu itu prosesnya. Letakkan di sini, nanti selanjutnya baru kita amati. Nah, selanjutnya bahan yang keempat yaitu tanaman radix color. Ini kita iris secara membujur seperti ini menggunakan silet setipis mungkin seperti ini. Kita cari bagian yang akan kita. Nah, setelah dapat irisan tipis seperti ini, kita letakkan di atas preparat. Kita teteskan dengan satu tetes air, baru kita tutup menggunakan cover gelas seperti ini. Sudah jadi yang untuk tanaman radix color. Kita kasih label. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat yang untuk bahan yang kelima, itu gabus ubi. Sama, kita ambil dan iris tipis gabus ubi seperti ini. Setelah itu kita letakkan di atas kaca preparat, teteskan dengan satu tetes air, baru tutup menggunakan cover gelas. Jadilah ini yang untuk gabus ubi.
label. Nah, selanjutnya kelima bahan ini nanti yang sudah kita buat langsung kita amati menggunakan mikroskop. Selanjutnya preparat yang sudah kita buat tadi akan kita teliti menggunakan mikroskop. Ini sudah mikroskopnya sudah kita colokkan ke listrik, kemudian kita hidupkan mikroskopnya. Lalu kita letakkan preparatnya di atas meja preparat di mikroskop, dijepitkan, dan kita menggunakan dari perbesaran terkecil dulu. Selanjutnya ke perbesaran yang 10 kali 0,20. Nah, ini di perbesaran 10 kali 0,22 sudah terlihat bentuk dari selnya. Silakan diperhatikan. Ini untuk penampakan sel dari kapas yang sudah kita amati dengan menggunakan mikroskop pada perbesaran 10 kali 0,22. Jika selesai pengamatan pertama, kita balikkan fokusnya ke perbesaran yang paling kecil, baru kita turunkan meja preparatnya. Setelah itu, baru kita lepas penjepitnya, kita ambil preparatnya. Sudah untuk pengamatan bahan yang pertama. Selanjutnya, bahan yang kedua yaitu kapuk. Kapuk tadi, preparatnya kita letakkan di atas meja preparat, kita jepit. Kemudian kita naikkan lagi meja preparatnya. Setelah itu baru kita amati dengan mikroskop pada perbesaran yang paling kecil terlebih dahulu. Untuk mencari fokus objek yang akan kita teliti. Jika sudah dapat fokusnya, baru kita pindahkan ke perbesaran selanjutnya, yaitu 10 kali 0,22. Ini merupakan gambar pada mikroskop dari objek kapuk yang sudah kita amati. Ini merupakan bentuk selnya. Untuk objek kapuk dan kapasnya sudah selesai. Selanjutnya kita ke bahan yang ketiga, yaitu hidrila. Ini preparat hidrilanya kita letakkan di atas meja preparat mikroskop. Lalu kita atur untuk perbesarannya dan fokusnya. Lalu kita amati. Ini sudah dapat objeknya, baru kita ganti ke perbesaran berikutnya. Dan ini sudah dapat, silakan diperhatikan. Silakan diperhatikan, ini merupakan gambar dari objek hidrila yang sudah kita amati menggunakan mikroskop. Silakan diamati dari bentuk selnya, kemudian aliran sitoplasmanya. Bahan yang keempat, ini hidrila sudah, kapas sudah, dan kapuk sudah. Bahan keempat yaitu radix color. Kita amati dari perbesaran yang paling kecil dulu. Kita cari fokus objeknya. Setelah dapat, kita ganti perbesarannya, baru kita amati. Dan ini sudah terlihat, silakan diamati.
Silahkan diperhatikan, ini merupakan gambar dari objek radiscaler yang sudah kita amati menggunakan mikroskop pada perbesaran 10 kali 0,22. Selanjutnya yaitu objek terakhir, yaitu gabus ubi. Sama seperti langkah sebelumnya, kita letakkan di atas meja objeknya, lalu kita amati dari perbesaran yang terkecil terlebih dahulu. Setelah dapat objeknya, baru kita ganti perbesarannya. Dan ini sudah terlihat objek yang akan kita amati pada perbesaran yang sama, yaitu 10 kali 0,22. Ini merupakan gambar objek dari gabus batang ubi yang kita amati menggunakan mikroskop pada perbesaran 10 kali 0,22. Demikian praktikum kita hari ini mengenai sel hidup dan sel mati. Silakan kalian amati dengan jelas dan perhatikan bagian-bagian selnya dan dinding selnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.